أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita kembali bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada kita jutaan bahkan miliaran nikmat yang sungguh banyak tidak terhingga. Di antara nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat alhamdulillah insyaallah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengingatkan umatnya termasuk kita, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan bagi kalian wahai umatku dua hal. In tamassaktum bihima, kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan kedua peninggalan tersebut, lan tadillu abadan, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Kitabullahi wa sunnati, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat populer dari sahabat Irbad bin Sariyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain. Pada penggalan yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya barang siapa saja di antara kalian yang hidup setelahku. Ini merupakan nubuwah Rasulullah, merupakan mukjizat Nabi, karena beliau terkadang Allah tampakkan perkara-perkara yang belum bisa dilihat oleh manusia, menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa innahu, maka sesungguhnya, may ya'ish minkum min ba'di, siapa saja yang hidup setelahku, umat beliau di akhir zaman, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati menjumpai banyak ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat, terkhusus di dalam agama Islam sendiri. Jadi ketika kita lihat hari ini banyak terjadi perbedaan, sesuatu yang kata si A ini, kata si B itu, ini merupakan sunnatullah. Namun Rasulullah juga telah menjelaskan solusinya. Bagaimana kalau seandainya menjumpai keadaan yang seperti itu? Maka beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati, ketika kalian menyaksikan ikhtilaf, ya, maka kembalilah kalian kepada sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan kembalilah kalian kepada sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin yang Allah beri petunjuk, para sahabat. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah mereka, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah,
Karena sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah. Dalam riwayat yang lain ya, kemudian wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat adalah di neraka. Jadi memang mengingatkan akan bid'ah ini memang ya wasiat Rasulullah, itu wasiat Nabi gitu. Sehingga para sahabat waktu itu ya belum pernah buat bid'ah gitu. Ngapain buat bid'ah, Nabi masih hidup kok gitu. Karena Nabi tahu ya di akhir zaman akan terjadi perbedaan, perpecahan ya. Maka solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan kepada pemahaman salaf para sahabat gitu. Dan Allah juga telah mengatakan dalam surah An-Nisa ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih ya. Kalau seandainya kalian berpecah belah, berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Al-Quran dan kepada nabinya, yakni kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ini sebuah nikmat yang besar ya. Nikmat berada di agama Islam ini nikmat yang luar biasa. Agama yang Allah ridhoi satu-satunya Islam. Ya, agama yang hak. Ya kan? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana Allah akan mentampakkan agamanya atas seluruh agama-agama kafir, agama syirik ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, namun Islam akan tetap tinggi. Al-Islamu ya ya'la wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya, yang tinggi di atasnya gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri bersama. Dengan apa caranya kita mensyukuri nikmat Islam ini? Dengan menjaga Islam. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Islam. Bagaimana cara menjaga Islam? Karena Islam agama Allah, Allah nggak butuh penjagaan. Menjaga Islam untuk kita juga, bukan untuk Allah. Bagaimana? Dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah dan di antara sunnah Rasulullah adalah menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu ini nggak sia-sia, Pak. Bapak datang jauh dari rumah, luar biasa. Ya, dengan syarat ikhlas. Maka setiap langkah kaki Bapak insya Allah akan menjadi, ini kata Rasul ya, bukan kata ana ya, insya Allah akan menjadi sebab dimudahkan kelak masuk surga. Man salaka, kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh tariqan ya, suatu jalan ya, jadi dia berjalan atau berkendaraan sama aja Pak ya, artinya ada usahanya. Yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu agama. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kelak di akhirat Allah akan mudahkan jalannya ke surga, karena dia sudah mempermudah jalan untuk menuntut ilmu ketika di dunia, balasannya kelak di akhirat. Maka butuh sekali kita kepada niat yang ikhlas ya. Baiklah, kita kembali melanjutkan kajian kita, membahas penjelasan dari 4 kaidah ya di dalam memahami tauhid ya dan syirik, yaitu kitab Syarhul Qawaidil Arba', syarah 4 kaidah ya, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, yang mana pada pertemuan kita yang lalu bahwasanya kita meyakini berdasarkan nas dari Al-Quran ya, di antara surat Yunus ayat 31 kemarin ya, bahwasanya orang-orang kafir pada masa Nabi, orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, kaum musyrikun pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini apa Pak? Apa yang mereka yakini? Meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menurunkan hujan dari langit, Allah yang mematikan. Yakin mereka. Sebagaimana kemarin dalam surah apa Pak? Yunus ayat 31. Dan ini bukan kata kita aja ya,
Karena banyak orang yang mengatakan itu kata mereka saja. Masa ya mau disamakan dengan orang kafir musyrik, ya kan? Maka kita jawab ini bukan kata kita, ini kata para ulama, bahkan ahli tafsir, para sahabat yang telah mengatakan. Berkata Al-Imam Ibnu Abbas, ya, ahli tafsirnya para sahabat ini, Pak. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarhi Sahih Al-Bukhari, ya, kitab yang sangat fenomenal, ya, penjelasan dari Sahih Bukhari, ya, yang tebal itu, ya. Pada halaman 495 ketika mensyarah hadis nomor, ya, 7520 sampai 7521, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, wa bisanadin hasanin min tariqi Sa'id bin Jubair, dan riwayat dengan sanad yang hasan, artinya bisa diterima, sanad yang bagus gitu. Min tariqi, dari jalan Sa'id bin Jubairin, dari jalan Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia telah berkata radhiyallahu anhu, min imanihim, termasuk keimanan mereka orang kafir Quraisy, iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, apabila ditanyakan oleh Nabi kepada mereka, man khalaqas samawati, siapa yang telah menciptakan langit, wa man khalaqal arda, siapa yang telah menciptakan bumi, wa man khalaqal jibala, siapa yang telah menciptakan gunung, qalu Allahu, mereka akan menjawab Allah, wa hum bihi musyrikun, sedangkan dalam sisi yang lain, dalam suatu sisi, ya, dalam aspek yang lain mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi beliau ini mentafsirkan perkataan Ibnu Abbas ini ketika mentafsirkan firman Allah surah Yusuf ayat 106, ketika Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan kafir Quraisy itu beriman kepada Allah illa kecuali wahum musyrikun, ya, mereka berbuat syirik kepada Allah. Dalam satu sisi mereka beriman, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan min imanihim, gitu, di antara keimanan mereka orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy itu beriman mereka, namun dalam satu aspek tauhid saja, yaitu dalam tauhid rububiyah saja. Ini bukan kata kita, Pak, ya. Ini kata ahli tafsir, ini mufassirus sahabat, ahli tafsirnya sahabat. Ibnu Abbas satu-satunya sahabat yang langsung didoakan oleh Rasulullah supaya paham terhadap tafsir Al-Quran. Tidak hanya belajar dengan Nabi, namun langsung didoakan hingga dapat ilham, Pak, ya. Sehingga beliau, Masya Allah, setiap kitab-kitab tafsir para ulama salaf, ya, selalu dinukilkan perkataan Ibnu Abbas ini, Pak, dan melahirkan banyak murid, ya, dari kalangan tabi'in, ya, murid-muridnya beliau, dan beliau sangat pakar, ya, pakarnya tafsir, ini bapak tafsir lah, gitu, ya, kalau bisa kita bilang, gitu. Makanya beliau itu, Ibnu Abbas ini diberi gelar oleh sahabat yang lain turjumanul Quran, ahli menterjemah Al-Quran, maksudnya menerangkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, ahli, gitu. Nah, beliau yang mengatakan, karena sekarang banyak juga, wah ini bahaya ini, katanya, masa orang kafir Quraisy dikatakan percaya bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, kan nggak ada yang seperti itu, Pak, ya. Maka kita katakan begitulah keadaannya berdasarkan dari Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Dan kita nukilkan tadi perkataan siapa, Pak? Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Iya, itu kaidah yang pertama, Pak, ya. Kita kemarin sampai kepada kaidah yang keberapa, Pak? Yang pertama. Kemudian kita masuk kaidah yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Al-qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, annahum yaquluna, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami menyuruh berdoa kepada mereka sesembahan-sesembahan tersebut, dan tidaklah kami menghadapkan wajah kami kepada mereka, illa kecuali li talabil qurbati wasyafa'ah,
kecuali untuk mendapatkan supaya kami bisa didekatkan kepada Allah gitu, dan supaya mendapatkan bantuan kelak di akhirat. Jadi orang kafir Quraisy ketika menyembah patung-patung mereka, dan patung mereka itu orang soleh itu Pak, Uzza, Lata, ya, itu nama-nama orang soleh gitu, yang ketika meninggal dibuat patungnya, dan mereka meminta kepada patung itu Pak, berdoa kepada patung, beristighatsah kepada patung yang merupakan representasi dari orang soleh yang sudah meninggal itu mereka meyakini bahwasanya patung itu bukan Tuhan, bukan gitu ya, mereka itu hanya sesembahan gitu ya, yang mana mereka meyakini patung itu nanti mendekatkan diri mereka kepada Allah gitu. Iya. Fadalilu qurbati, ya, maka dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kafir Quraisy meyakini patung-patung itu kelak akan mendekatkan mereka kepada Allah adalah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya, surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a", dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali gitu ya. Jadi wali yang mereka persekutukan Allah itu adalah aulia. Aulia itu jamak dari kata wali gitu, penolong-penolong mereka, orang-orang soleh gitu, namun telah wafat gitu. Kemudian orang kafir Quraisy mengatakan, "Ma na'buduhum", kami tidak menyembah mereka gitu, kami tidak mempertuhankan mereka, enggak, akan tetapi kami berdoa kepada mereka illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami meyakini kalau kami berdoa kepada mereka patung-patung itu, ya mereka lah nanti akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu. Ini dalil bahwasanya orang kafir Quraisy itu menyembah patung-patung itu supaya patung-patung itu nanti menjadi perantara mereka kepada Allah. Mereka orang soleh gitu. Nah itu. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah akan memberikan, ya, memutuskan hukum di antara mereka kelak di akhirat. Fima hum fi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang pendusta dan lagi kafir. Nah itu ya. Jadi itulah bentuk kesyirikan orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy ini apakah ateis? Tidak gitu. Lebih parah ateis lagi. Kalau ateis memang enggak yakin betul sama sekali sama Allah. Kalau kafir Quraisy masih yakin, Pak. Iya, bahkan kafir Quraisy masih ada ibadah haji, ada. Iya. Namun kesalahan mereka adalah melampaui batas terhadap wali yang sudah meninggal, sehingga mereka buat patungnya gitu. Ya, awalnya mereka lukis saja Pak. Nah, ini Habib, masya Allah ini Habib ini luar biasa. Ujung-ujungnya nanti dibuatnya patungnya gitu Pak ya. Nggak ada lagi orang yang paham tauhid, ya lah, ayo kita doa sama Habib yang di patung ini, sama orang soleh ini, supaya apa? Nantilah dia mendekatkan diri. Ini orang soleh ini, kita ini berdosa gitu. Itu asal muasalnya itu. Ya, bahkan syirik di zaman Nabi Nuh pun seperti itu. Ya, patung-patung yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh itu semuanya representasi dari orang soleh, ya kan? Ketika meninggal dibuatlah patungnya gitu Pak. Iya, seperti itu. Kemudian berkata pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al Fauzan, qala asy-syarihu hafizahullah, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin wa hakama alaihim bil khuludi finnar. Kata beliau, sesungguhnya kaum musyrikin yang Allah namakan mereka kaum musyrikin, musyrik Quraisy maksudnya Pak ya, pada zaman Nabi. Wa hakama alaihim, kemudian Allah telah menghukum mereka dan Allah telah menetapkan atas mereka bil khuludi finnar, kekal di neraka. Lam yusyriku fir rububiyyah. Lihat Pak, orang kafir Quraisy itu dahulu tidaklah berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Wa innama asyraku fil uluhiyah, akan tetapi mereka berbuat syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Ya, kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah katanya.
Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, Allah. Namun ternyata ketika beribadah tidak murni kepada Allah, Pak. Apa contoh ibadah? Menyembelih nadar misalkan, atau nusuk, ya. Mereka di samping menyembelih untuk Allah, namun ini untuk ini kita ya, untuk orang soleh itu gitu ya. Berdoa gitu juga, Pak. Di samping mereka, ya Allah, Allahumma ya aghithna. Di samping itu mereka juga berdoa juga kepada selain Allah, ya kan? Mereka ya Lata, ya Uzza, ya berdoa kepada selain Allah. Maka kalau ada orang sekarang, Pak, berdoa kepada selain Allah, ini syirik nyata ini. Persis seperti orang kafir Quraisy, nauzubillahi min zalik. Pesi-pesi ya Syekh Tsaqalain, ya Abdul Qadir Jailani, aghithna amditna, aghisni amditna, nauzubillah. Itu doa kepada selain Allah itu. Kan itu, Pak. Dan di mantra-mantra itu kan. Iya, mantra dibumbui agamanya ada, pakai bismillah juga dia. Namun di dalam mantranya itu dibumbui dengan berdoa kepada selain Allah. Syirik. Nah, di situ jin nanti senang ya. Oke, gitu jin ya. Saya bantu, tapi jin ini galak ngeprank juga, Pak. Iya, terkayaknya suka-suka hati dia kan. Rupanya nggak dibantunya. Pas pembuktian dia tembus juga. Iya, ini nauzubillah, Pak ya. Iya, namanya ilmu hikmah, maunah, semuanya ya. Nah, itu semuanya terbungkus dengan perbuatan syirik ya. Berdoa meminta kepada selain Allah, meskipun dalilnya kan cuma tawasul syirik ya. Tawasul yang dibolehkan itu tawasul dengan amal soleh kita gitu kan. Tawasul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, bukan dengan cara berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah gitu. Nah, ini terkadang ya kesyirikan yang terkadang tidak tersadari ya, tidak disadari oleh orang ya. Namun dia jatuh ke dalam perbuatan syirik, nauzubillahi min zalik. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah. Mereka orang kafir Quraisy itu tidak ada mengatakan bahwasanya sesembahan mereka itu menciptakan, memberikan rezeki bersama Allah. Wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma Allah. Mereka juga tidak mengatakan bahwasanya sesembahan mereka itu, patung-patung mereka itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan atau bisa mengatur alam semesta bersama Allah. Wa innamattakhadhuhum syufa'a, akan tetapi mereka menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan selain Allah, berkeyakinan patung-patung itu menjadi syufa'a ya, sebagai pemberi syafaat bagi mereka kelak di akhirat. Itu kama qala Allah Ta'ala anhum, sebagaimana Allah berfirman atas mereka orang kafir Quraisy dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah ya kepada selain Allah, ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat bagi mereka, wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna, lantas mereka mengatakan orang yang menyembah sesembahan selain Allah ini, haula'i syufa'auna indallah, mereka ya patung-patung yang kami berdoa kepadanya tersebut adalah pemberi syafaat kelak ya di sisi Allah gitu. Mereka tuh orang yang dekat dengan Allah ya. Diumpamakan dengan presiden, Pak. Orang musyrik sekarang seperti itu, menyamakan Allah dengan makhluk. Kita nggak bisa langsung doa kepada Allah, harus minta dulu gitu kan, kepada wali Allah kan gitu. Sama aja kita katanya menghadap presiden, mana bisa sekarang kita langsung ke Pak Jokowi, pasti lewat ajudannya dulu, kirim surat dulu gitu ya, apa permohonan kita, apa ya alasan kita mau ketemu beliau. Gitu juga Allah, nggak gitu, Pak, beda gitu. Allah nggak butuh ajudan ya, Allah berbeda dengan makhluknya. Terkadang ada juga ya beralasan seperti itu, nauzubillahi min zalik. Yakni wusata'a indallah, yaitu perantara-perantara di sisi Allah, fi qada'i hawaijihim, untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka.
Yadbahuna lahum, sehingga mereka kafir Quraisy itu yang menyembelih untuk mereka, untuk patung-patung tersebut, ya. Wa yunziruna lahum, kemudian bernazar mereka untuk patung-patung tersebut, la li'annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yanfa'una aw yadurruna fi i'tiqadihim. Mereka tidak meyakini bahwasanya patung-patung itu memberikan rezeki, ya, menciptakan, mendatangkan manfaat, ya kan, kemudian menimbulkan kemudaratan dalam keyakinan mereka. Jadi orang kafir Quraisy itu dulu mereka nggak yakin kepada patung-patung itu menciptakan, enggak. Patung itu bisa mendatangkan suatu manfaat, enggak, Pak. Namun patung itu mereka yakin, nah, ini sebagai pemberi syafaat kelak di sisi Allah. Makanya mereka berdoa, menyembelih, ya, bernazar, memberikan ibadah kepada patung tersebut. Bukan karena patung itulah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Kalau ditanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, maka sudah kita baca dalilnya banyak sekali. Mereka menjawab siapa? Allah. Akan tetapi di mana letaknya mereka syirik itu? Ketika memberikan ibadah kepada selain Allah, berdoa mereka kepada selain Allah, menyembelih kepada untuk selain Allah, bernazar tidak hanya kepada Allah. Di situ, Pak, ya, disitulah letak kesyirikan mereka tersebut, ya. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum 'indallah. Kesyirikan mereka itu adalah karena sesungguhnya mereka berperantara, gitu, Pak, ya. Menjadikan patung-patung mereka itu perantara yang mereka meminta kepadanya. Bahkan Al-Imam Al-Haythami dalam kitabnya Qawaidul Islam, ini salah seorang ulama Syafi'iyah, ya kan, ulama fikih, ulama hadis bermadzhab Syafi'i, ya. Orang-orang pondok pesantren tahu semua dengan Al-Imam Al-Haythami ini. Ya, beliau punya buku namanya Qawaidul Islam, hal-hal yang pokok dalam Islam. Beliau mengatakan salah satu pembatal keislaman itu adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaid. Barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Wa yad'unahum, kemudian dia minta perantara itu. Dia berdoa kepada perantara, wa yatawakkaluna alaihim. Kemudian dia bertawakal, menyerahkan dirinya, memberikan ibadah kepada perantara itu, kafar ijma'an. Ini bisa membatalkan keislamannya, kafir, ya, murtad secara ijma', kesepakatan para ulama. Na'udzubillahi min zalik. Maka enggak main-main, Pak, ya. Beristighosah kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, gitu. Ya, ini na'udzubillah, ini pembatal keislaman, na'udzubillahi min zalik, ya. Ini bukan kata saya, Pak, ya. Ini bisa kita datangkan ini, ya, referensinya, gitu. Ini bahkan salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i juga, namanya adalah Al-Imam, ya, Ibnu Khuzaimah. Dalam fikih beliau bermadzhab Syafi'i. Kemudian, ya, kemudian di dalam ini, ya, ini saya nukilkan kemarin itu. Kemudian, ya, beliau juga seorang ahlu hadis, ya. Jadi beliau Imam Ibnu Khuzaimah ini ada kitab namanya Kitabut Tauhid, ya. Beliau menulis Kitabut Tauhid, ya, menjelaskan tentang tauhid, ya. Iya. Jadi kata beliau dalam Kitabut Tauhid tersebut, ini kita nukilkan dulu, ya. Iya. Iya. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Al-Khuzaimah
Imam Ibnu Khuzaimah ya nama beliau ya. Jadi beliau itu punya kitab namanya Kitab Tauhid ya. Imamul A'immah, beliau itu imamnya para imam gitu. Luar biasa ya. Ini sangat dikenal sekali beliau ini ya di kalangan para ahli hadis ya. Kata beliau, hal sami'tum aliman yujizu an yaqula da'i a'udzu bil Ka'bah min syarri khalqillahi. Apakah kalian pernah mendengar, kata beliau, ada seorang ulama, seorang alim ya, membolehkan seseorang berdoa mengatakan aku berlindung dengan Ka'bah, ya kan, dari kejelekan ciptaan Allah. Au yujizu, atau membolehkan, atau pernahkah kalian mendengar, kata beliau, ada ulama yang membolehkan an yaqula, seseorang berdoa mengatakan a'udzu bis Safa wal Marwah. Saya berdoa melalui berperantara ya dengan Safa, bukit Safa dengan bukit Marwah itu. Au a'udzu bi Arafatin, atau aku berlindung ya dengan berperantara kepada padang Arafah ya. Au Minan, atau kepada Mina. Ya kan? Min syarri ma khalaqallah, dari kejelekan ciptaan Allah. Hadza la yaquluhu wa la yujizuhul qaula bihi muslimun. Ini tidak ada yang mengatakan seperti ini ya. Tidak ada seorang muslim yang membolehkan ucapan seperti ini. Muslim ya'rifu dinallah, seorang muslim yang kenal akan agama Allah. Muhalun ya, mustahil kata beliau an yasta'idza muslimun bi khalqillahi min syarri khalqihi. Seorang muslim itu ya beristiazah ya, berlindung kepada Allah dengan berperantara kepada makhluk Allah. Jadi bukan ini ya, bukan Wahabi, kan ada orang bilang kan, wah Wahabi ini yang tidak boleh seseorang itu bertawassul ya dengan apa, dengan orang soleh yang sudah meninggal ya. Ini buktinya Pak ya. Ya bukan kita, ini jauh hidupnya beliau nih kalau lihat biografinya ya. Sebelum siapa? Sebelum Syekh Muhammadul Wahab, jauh sekali gitu. Ini Imam Ibnu Khuzaimah ya kan, beliau punya kitab hadis ya, Sunan Ibnu Khuzaimah gitu. Beliau seorang ahli hadis juga, punya kitab di dalam hadis dan kitabnya menjadi rujukan ya. Jadi perkataan beliau ini sangat ma'ruf sekali. Ini bisa kita lihat perkataan beliau itu dalam kitabnya At-Tauhid ya, Ibnu Khuzaimah jilid yang pertama halaman 401 sampai 402. Jadi kata beliau ini mustahil seorang muslim itu mereka membolehkan ada orang yang berdoa berperantara dengan Ka'bah dengan makhluk-makhluk Allah, itu nggak ada gitu. Kan banyak orang sekarang ziarah kubur tujuannya untuk apa Pak? Untuk bertawasul, itu nggak ada Pak ya. Ini bukan kata saya Pak ya, ini saya menukilkan saja kata siapa? Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i gitu. Ini luar biasa. Iya. Thayyib, kemudian kata beliau, wa yashfa'una 'inda Allah, mereka orang kafir Quraisy meyakini patung-patung yang mereka sembah, yang mereka berdoa kepadanya memberikan syafaat di sisi Allah. Hadhihi aqidatul musyrikin, inilah keyakinan akidahnya orang kafir Quraisy, orang musyrik. Iya, seperti itu. Mereka meyakini bahwasanya patung-patung itu bisa memberi syafaat gitu. Kita yakin juga, namun syafaat bukan dari patung-patung itu Pak, syafaat dari Allah. Allah nanti mengizinkan kepada Rasulullah gitu. Namun tidak sembarang juga yang Allah izinkan untuk diberikan syafaat, ada syaratnya gitu Pak ya. Iya, nah itu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ya, pada kaidah yang kedua ini ya, intinya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ya pada zaman Rasulullah mereka itu ya menyembah patung-patung mereka dengan alasan yang pertama supaya patung-patung itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kemudian alasan yang kedua, mereka meyakini bahwasanya patung-patung itu memberikan syafaat mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Pak? Surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Yang mana
ya perkataan mereka Allah abadikan dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga ini. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah patung itu, kata orang kafir Quraisy, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali kami meyakini patung-patung yang kami berdoa kepadanya tersebut akan mendekatkan diri kami ya kepada Allah. Kemudian dalil yang kedua adalah dalam surat Yunus ayat 18. Catat tuh ya. Yunus ayat 18. Apa ya? Apa kata orang kafir itu? Ya, apa kata Allah terhadap orang kafir Quraisy itu? Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah menyembah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa menolak mudarat atas mereka. Wa la yanfa'um, tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna, lantas orang kafir Quraisy, orang musyrikin mengatakan, haula'i syufa'una indallah. Mereka patung-patung yang kami sembah tersebut, patung-patung itulah nanti pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini dia hafal dalil ini luar biasa nih ya. Ya. Jadi orang kafir Quraisy beribadah kepada patung-patungnya bukan lantaran karena patung itu mereka yakini memberikan rezeki. Enggak. Mereka tetap yakin memberikan rezeki siapa? Allah. Bukan karena patung-patung itu bisa menurunkan hujan, menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta. Tidak. Jadi kalau ada orang sekarang yang meyakini ada selain Allah yang bisa ya mengatur alam semesta, ini lebih parah ya daripada orang kafir, lebih parah daripada orang kafir Quraisy gitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya thayyib ya. Ini kesimpulan pembahasan kita pada malam hari ini karena mengingat waktu ya. Ya sudah jam 8:30. Mungkin ya sebelum kita tutup ya, ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya. Ya. Iya. Kira-kira apa yang dasar mereka mengatakan bahwa sementara pemahaman juga katanya bahwa syariat yang di luar dari tuntunan Nabi itulah yang kita bilang. Sementara mereka mengatakan bahwa kita berbentuk barang ini kira-kira silakan itu apakah hadis itu tentang kebenaran atau syariat? Iya, yang pertama syubhat mereka itu karena mereka tidak bisa membedakan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara syariat gitu. Karena bid'ah itu kan bahasa Arab. Memang secara bahasa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya gitu. Maka masuk semuanya. HP bid'ah memang. Namun itu bid'ah secara bahasa gitu. Namun yang dilarang oleh Nabi itu adalah bid'ah dalam masalah syariat, dalam masalah agama gitu. Maka bukan bid'ah dalam masalah lughawiyah secara bahasa sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Bahwasanya kata beliau bid'ah itu ada dua. Bid'ah secara bahasa, bid'ah secara syariat gitu. Dan termasuk bid'ah secara bahasa kata beliau, ini ada di tafsir Ibnu Katsir ya. Perkataan Umar ketika beliau menyatukan orang melaksanakan sholat tarawih dalam satu masjid. Ya ni'matu bid'atun hazi gitu ya. Ya. Sebaik-baik bid'ah adalah ini gitu. Maka ulama mengatakan itu bukan bid'ah secara syariah kata Imam Ibnu Katsir gitu. Ini adalah bid'ah secara lughawiyah karena sholat berjamaah tarawih itu sudah ada di masa Nabi. Kenapa Umar mengatakan dengan ungkapan bid'ah? Ya karena memang ya secara bahasanya seperti itu. Artinya mendawamkan itu belum dilakukan oleh Nabi ya. Secara selalu dilakukan gitu terus menerus. Namun Ibnu Katsir mengatakan ini bukan bid'ah secara syariat yang dilarang gitu. Karena kan banyak itu yang dijadikan dalil gitu ya.
Nah, kalau seandainya setiap bid'ah itu sesat, ya kenapa Umar pernah mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini kayak gitu. Maka dijawab oleh ulama gitu ya. Di antaranya oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi bid'ah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ada dua ya. Ada bid'ah mahmudah yang terpuji, ada bid'ah madmumah yang tercela. Maka yang terpuji itu adalah bid'ah secara bahasa gitu. Ya kan? Bid'ah menurut pengertian bahasa. Karena memang tidak berkaitan dengan aslul ibadah, dengan asal ibadah gitu. Dan bid'ah yang mazmumah itu adalah seluruh bid'ah dalam masalah syariat gitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun gitu. Barang siapa yang membuat-buat syariat gitu ya, ibadah, akidah gitu ya, yang tidak ada contohnya dari kami ya, dari agama gitu ya, dari agama Rasul gitu ya, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak ya, gitu Pak. Jadi itu syubhat mereka gitu. Jadi mereka menganggap bahwasanya ya setiap bid'ah itu hasanah gitu kan. Iya. Jadi mana bid'ah yang tercela itu nanti semuanya dihasanahkan. Ya, semuanya dianggap baik gitu. Iya. Padahal Rasulullah mengatakan iyyakum wal muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara baru dalam agama gitu, Pak. Iya. Bukan masalah HP itu bukan perkara agama. Ya, HP ini masalah duniawiyah gitu. Bukan masalah syariat ya gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi, Pak? Ya. Iya ya. Iya, kalau Syekh Abdul Qadirnya sendiri, beliau ahlu sunnah gitu. Iya, beliau punya buku namanya Al-Ghunyah. Dalam bukunya beliau tersebut ya, beliau jelas sekali mengikuti daripada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Beliau secara fikih bermadzhab Hambali. Iya. Namun kan banyak orang sekarang ngaku-ngaku saja gitu. Iya, entah ya entah tidak gitu, Pak ya. Iya, ngaku-ngaku Syekh Abdul Qadir seperti ini seperti itu gitu kan. Iya. Nah, sebagaimana juga ya orang sekarang ngaku-ngaku pengikut Imam Al-Ghazali ya. Bahkan ada buku Zimat ya, itu dinisbatkannya kepada Imam Al-Ghazali, padahal ya buku tersebut ditulis ya Imam Al-Ghazali sudah wafat gitu ya. Nah, ini kedustaan terkadang atas para ulama gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa? Gimana? Iya, boleh kalau kita minta didoakan, bukan berdoa kepada ustaz, tidak boleh ya. Wahai ustaz ya, tolong ya sembuhkan saya, nggak boleh, syirik juga Pak ya. Namun minta didoakan, ustaz tolong doakan saya, boleh gitu ya kan. Karena banyak dahulu ya para sahabat pun minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah ya kan, ya udullah ali gitu kan, udullah an yaj'alani minhum gitu ya, seperti doanya Ukasyah ketika seperti permintaan Ukasyah kepada Nabi ketika Nabi menjelaskan tentang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasyah bin Mihsan ya, berdiri beliau, wahai Rasulullah tolong doakan kepada Allah, tolong Allah masukkan aku salah satu dari golongan orang yang kelak di akhirat masuk surga tanpa azab dan hisab gitu, tanpa hisab dan azab ya. Maka Rasul mengatakan anta minhum gitu, engkau wahai Ukasyah ya termasuk salah satu di antara orang yang insyaallah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab gitu. Banyak juga, bahkan ada orang Arab Badui juga ya minta ya kan didoakan kepada Nabi, banyak sekali. Boleh ya kalau orangnya masih hidup, boleh kita minta doa gitu Pak, dengan catatan orangnya masih hidup gitu. Tapi kalau udah wafat jangan gitu. Iya, karena dia sudah berbeda alam. Iya, kalau orang-orang musyrik kan meyakini orang yang dikubur itu ya mereka bisa kita minta kepada mereka kan gitu.
Sehingga ya mereka berdoa kepada orang kuburan gitu ya, dikeramatkanlah kuburan kan gitu. Nah ini wallahu a'lam bishawabnya. Ya, ada lagi Pak? Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini mengingat waktu juga ya. Ya, sudah jam 8:30 lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.